Pak Direktur Layanan RRI. Ibu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sulan dalam bentuk. Salam Jumat, bajunya sepiton semua ya. Iya. Apa goloknya nggak ada. Oh, nggak ada goloknya ya. Jadi kalau emosi kalau tusuk menusuk aja. Bukan demo. Gimana nih? PU gimana nih? Soal maksudnya, udah tahu kan? Soal lahan yang kita buat. Iya. Jadi rencana RRI gimana, Bu? Iya, jadi RRI, Bapak, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wagub, Bapak Ahok dan Bapak-Bapak yang telah Dari Bapeda, Bapak PU, Pak Hendra wakil dari Bapeda dan dari Dinas PU. Kami RRI, Pak Asto ini Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Pak Ngatno Kapak Umum dan teman-teman dari sekretariat. Saya sendiri Niken Widyastuti, Bapak Direktur Utama RRI. Jadi kami di Jakarta ini kan memiliki cukup banyak tanah. Salah satunya adalah di Cimanggis yang luasnya sekitar 187 hektar. besar, bersertifikat. Ya, Tidak didudukin orang ya? didudukin Bapak. Yang Saya juga heran tanah gitu luas tidak didudukin. yang mau kami sampaikan, tanah tersebut kan sejak tahun 2000 itu ada yang mengaku-ngaku tanah miliknya, katanya dia itu anak turunnya company. Mereka punya hanya fotokopi Eigendom. Ya, Tapi tiap hari setelah proses yang sangat panjang 13 tahun, kami bersyukur alhamdulillah puji Tuhan, Februari kemarin sudah inkrah dan sudah penuh sepenuhnya tanah milik RRI karena kita sudah punya sertifikat sejak lama, Pak. Nah, tugas kami kalau mau ikut untuk bersihin. Nah itu kami dulu sudah ada pembicaraan dengan Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala waktu itu dengan Pak Sofyan Jalil. Terus beberapa waktu lalu Pak Sofyan Jalil juga menyampaikan itu bisa ditindaklanjuti dengan Pemda DKI. Sekarang existing ada waduk sekitar 5 hektar. 5 hektar ya? 5 hektar. Nah ini juga didudukin orang-orang Bapak. Jadi yang menduduki tanah di Cimanggis itu sudah sekitar 700 KK. 700 KK. Nah rencana kami Cimanggis ini akan kita buat semacam kawasan media internasional. Ya. Kita sudah punya bagus sih saya baca itu. Macam-macam ada konsep hall, ada. Iya, ada konsep hall. Ya. Kemudian untuk waduk ini dari 5 hektar untuk membantu banjir atau menjadi sudetan dari Kali Ciliwung itu mungkin bisa ditambah 25 hektar lagi, Bapak, untuk waduk. Jadi sekitar waduknya sekitar. Jadi ada danau bagus juga ya. Iya, itu menjadi danau wisata air. Itu nanti kami yang kerjain gitu aja. Iya. kayak Halim pintar ibu ini. Kita yang keruk. Yang keruk sekalian. Terus tanahnya buat puruk yang lain atau gimana sampingnya? Saya kira Bisa Bapak. Apa udah tinggi atau belum tanah? Sebenarnya rata, Pak. Kalau rata tanahnya boleh kami bawa kantor lah. Nah itu bisa sekali. Bisa. Tapi di sana itu kan tanahnya agak berbukit begini, Bapak. Sedikit ada berbukit. Sekarang ini waduk kan sekitar 2 meter ya, Pak. 2 atau 3 meter. Jadi kita harus kalau mau bikin, kita kan bikin waduk model alami. Iya. Tidak ada sitpai, dia kayak danau gitu. Iya. Tuh, kita bisa bikinkan itu. Iya. Kalau 25 hektar, oke, Iya. bisa ya. 25 Kalau 5 hektar, kalau 45. Ini saya tadi barusan Pak Nasir konsultan kami lagi dalam perjalanan. Tadi kalau ketemu bisa sampaikan itu kedalamannya harus 40 meter. Kalau 25 hektar. maksudnya Pak, Maksud begini, ini kalau kontribusi Ciliwung terhadap banjir Jakarta itu kan 10 juta meter kubik. Hitung-hitungan beliau. Dengan
dengan 25 hektar untuk bisa membelokkan potensi banjir ke Jakarta perlu kedalaman 10 meter kalau hanya 25 hektar. Nah, tapi ini memang dalam sekali, berarti akan sangat dalam. Kalau 40 terlalu dalam kan ya? Langge, artinya Kita sih kalau 40 ideal, ini kan angka ideal, angka ideal. Angka ya kita sih tidak berharap semua itu bisa menyelesaikan solusi Ciliwung. Iya, Iya. iya. Kan tidak mungkin kan. Iya. Tapi Tapi secara paling teknis tidak mau. takut orang tenggelam juga repot. Iya, ngeri. Kalau 40 itu dan 40 bisa piara buaya besar. Kalau 40 Pak, itu air tanah itu sudah keluar Pak, jadi Iya. malah jadi nanti Malah jadi nggak Oh, bagus. sudah keluar ya tanahnya. Kita masih mungkin posisi 10. Rata-rata 10. 10 ya. 10 kalau menurut Kalau saya 10 sih. berarti 25 kurang ideal, tapi ya Ya tergantung Nggak apa-apa. ya, lumayan Tidak. Pak. Nggak ini aja. Tapi gini Mengurangi. aja. RRI desain saja mau Iya. seperti apa, Iya. dan keluar wadahnya bisa berapa. Iya, iya. Udah desain seperti itu kan nanti juga ada hitungan KTB mungkin dan Iya, iya. nah desain itu kasih pada kami nanti kita yang kerjain. Oh, Masa baik. tanahnya kalau bisa kita ambil cepat, Iya. kita bisa kontak Ancol kontak apa bisa ambil. Iya. itu mungkin lokasinya Pak. Iya. Itu di Jakarta atau di Jakarta, Cimanggis kan? Cimanggis. Cimanggis itu Depok, tapi Oh, karena iya. kami kan instansi vertikal Pak. Kami instansi vertikal itu Oh, asetnya instansi. vertikal. Kita punya Pak, Baru Cimanggis tapi di DKI, di DKI, Pak. Kecamatan Ciracas. Oh beda ya nih. Kalau begini Cimanggis itu, Kayaknya kalau Depok kita nggak bisa loh. Nggak bisanya. Oh, Nggak, kita bisa kerjain danau bisa, saya bisa kerjain danau. Tapi nyingkirin orangnya nggak bisa. Hmm. Aku pikir Cimanggis Jakarta Timur, Jakarta itu. Depok Pak. Depok ya. Depok. Depok ya. Depok. Oh saya kaget 180 hektar. kita cuma 5 hektar. Kita memang ada anggaran kalau Ada anggaran. untuk pembebasan lahan di Cimanggis, tapi Cimanggis Iya. Yang dekat Auri, Auri Pak. Itu masih DKI kalau itu. Perbatasan dengan Depok. Kalau Iya, Depok iya. kita nggak bisa, Oh, nggak bisa ya, Pak. mesti ke wali kota Depok. Wali kota sudah mendukung. Berarti langsung kerjain berarti. Kalau gitu. Tapi Jadi dari kalau danau kali bisa. Bisa. Itu bisa aja nanti Iya. kota Ancol, BUMD pembantu. Hmm. Udah ada desainnya kasih kita. cuma permasalahannya kan ini mengevakuasi para yang tinggal di situ itu. Makanya saya bilang kita udah belajar satu pihak, nggak ada pakai uang perwali lagi. Kalau pakai uang itu repot kita. Jadi yang buat kita macet kan. Sekarang kita masih kasih, karena kita belum siap rumah susun. Kalau bisa nanti kita dia mau kasih. Kecuali ada permanen, ada surat kita kasih. Kayak ada sertifikat kita bayar. Tapi kalau yang gubuk-gubuk, pinggir-pinggir kita tidak mau bayar lagi. Orang itu Nggak bisanya itu hanya buka, untuk itu. pindah lagi. Nggak Kami bisa. tidak bisa mengeluarkan tindakan, ambil tindakan diskusi di luar wilayah kami. Eksekusi. Ya. Kerjasama, Bapak, kerjasama dengan wali kota Depok, Itu eksekusi itu. Ya. eksekusi. Harus dengan itu, justru Bapak Ibu harus lapor ke polisi. Untuk ada perusahaan inkrah, biasanya polisi yang turun. Ya. Kalau ke Polda Metro bisa, karena Depok masuk wilayah dia. Hmm. Polda Metro. Ya. Hmm. Polda Metro caranya. Hmm. Ya, Polda Metro kan kayak kemarin eksekusi kan polisi. Nanti pasti dia baru minta Satpol PP Depok. Tapi kalau difasilitasi dari Pemda DKI, Beda provinsi. beda provinsi ya, Bapak ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa kirim Satpol PP kami lintas kan. BKO seperti itu. Nggak bisa. Kalau Satpol PP kita. Polisi harus ke Kapolda. Kapolda ya. Lebih Kapolda deh. Biasanya Kapolda ini oke. Ya kalau eksekusi kayak di Ngurah Rai kan pemiliknya juga ke Kapolda. Nah, baru dia minta Pol PP yang depan. Tapi sebenarnya yang kerjain Nggak bisanya hanya dalam konteks land ini, pembersihan lahan ini ya Pak. Iya. Tapi kalau kerjasama untuk bikin pembangunan danau. roadnya, untuk mungkin ada bisnis plan yang bisa dikerjasamakan. Oh bisa, itu Oh, bisa. bisa ya, Bapak. BUMD kami bisa masuk. Bisa masuk. Malah ibu bisa kami kenalkan dengan Ancol misalnya ya. Iya. Kita bisa bikin seperti Ancol di sana. Hmm. Sama seperti Ragunan dengan Ancol. Itu bisa. Harapan kami seperti itu, Bapak. BUMD Jadi, ya. untuk mengamankan wilayah yang Ya, itu kita lintas. ini jadi ada Ancol mungkin tertarik ya. ada wisata air tapi pas di jalan. Jadi sebelum masuk itu masuknya jembatan, Ancol bisa ya. terus ini dikelilingi oleh wisata air ini.
nanti hubungin gitu ya ke Dirut Ancol ya. Kita menjadi iya. komplek apa itu? 180 hektar ya. Multi 100, tapi sekarang ini ada 25 hektar yang sudah kawasan pemancar, kemudian juga kawasan pemukiman. 25 hektar. Jadi Jadi yang sisa berapa hektar? yang sisa sekitar 140 ya. sampai Nggak sampai. sekitar dikurangi situnya lagi. Bagi Mbak, ini KRR itu ada tanah yang punya rumah susun. Jadi kita nggak bisa pindah orang di Depok. Berarti ada lahan, ini masalah di kita gitu. Karena mereka biasa ini apa? Hidupnya begitu, ini profesi. Iya, Jadi kalau dibongkar di sini, buka-buka pindah lagi di depan, pindah lagi di depan. Makanya saya Jakarta nggak beres gitu, apalagi uang kerohiman. Yang belum dapat rohim itu ibu yang didudukin tanahnya. Kok saya dudukin dapat rohim gimana gitu? Oh iya. Jadi terbalik-balik gitu konsep rohimnya gitu loh. Iya kan? Yang menjolimin saya gitu. Kok saya yang dijolimin? Terus saya yang dilanggar HAM-nya. Oh saya melanggar HAM kok. Iya. Makanya dia nggak tahu siapa kirim surat datang dari PBB itu, yang dari penggiat dari PBB nih putusan soal HAM. Yang disulit-sulit itu ya. Datang. Iya. Dia rekomendasi, ribut dia, akhirnya dia nggak mau, saya nggak mau ngomong HAM lagi dia bilang. Saya cuma mau tanya berapa Anda siapkan rumah susun untuk orang-orang di pinggiran. Saya itu urusan saya. Saya tanya dia begini, saya nggak bisa jawab. Saya begini ya, ini tanah saya, hak milik, sertifikat. Saya punya uang bayar pajak. Saya buat rumah di atas tanah saya. Tidak ganggu tetangga, tidak ganggu siapapun, mempekerjakan orang. Hanya gara-gara saya menyalahi IMB, 2 lantai dibikin 3 lantai, datang P2B bongkar rumah saya. Ini boleh nggak saya menuntut melanggar HAM saya? Iya. Iya. Boleh nggak? Dia udah ngerti tuh saya stop dia gitu kan. Kenapa nggak bisa tuntut? Kenapa tidak pernah ada isu ini melanggar HAM? Karena ada aturan, hidup di negara ini ada aturan. Ini. Nah sekarang tanah ibu, saya bikin rumah tanah ibu. Ibu marah saya lebih galak, bawa golok. Saya dudukin orang lebih banyak. Terus waktu saya diusir, Minta uang. melanggar HAM saya. Tiap tempat tinggal. Jadi itu namanya HAM. Wajar ini soal HAM. Langsung dia, enggak saya nggak mau tanya itu, saya mau tahu sekarang ada berapa rumah, berapa orang. Oh, kalau itu kita ngomong, lu jangan bilang saya langgar HAM. Oh saya kesini bukan karena urusan HAM, saya cuma mau tahu soal resettlement orang-orang kumuh. Ya udah itu kita ngomong, brengsek. Padahal dia mau tanya soal HAM tuh. Oh stop dulu nggak mau tahu. Jadi mau DPB, jangan ngomong hamburger aja gitu. Kalau mau dari bulan kayak mau dari Mars aku nggak peduli. HAM yang mana? Saya bilang kalau Anda mau paksakan pelanggaran HAM, ini lebih mendekati melanggar HAM saya. Uang saya bayar pajak, nyerap tenaga kerja. Masa cuma gara-gara saya bikin 3 lantai Anda bongkar gitu loh. Tanpa kerohiman gitu. Iya. Jadi dari mana dasarnya ini saya bilang? Kan memang ini terbalik-balik tuh cara berpikir gitu loh. Bolak-balik. Terus minta bagi lahan tanah negara. Banyak model gitu. Itu dengan RR gitu ya. Solusinya ada, datang LSM, aktivis, orang-orang suci lah. Orang paling hebat di dunia lah. Mahasiswa Sudah ada Pak. Sudah. Apa yang suka mereka? Bagi setengah. Nah, memang. Bagi buat komunis lu otak lu. Aku langsung bilang. Dia pulang ke kampung dia bilang mau masyarakat. Si Ahok bilang kamu komunis lah, kurang aja lah. Ini jadi rame kata gerakan. Kayak kemarin. Jadi mereka waktu kulit nggak puas lagi. Sekarang dia bilang itu Aston dulu jalur hijau dibongkar. Atau Megapol mau dibongkar. Sama pelanggaran apa? Dia ada sertifikat semua. Dia bilang jalur hijau siapa? Cuma dulu tidak dipakai, dianggap jalur hijau kan. Oh nggak bisa mau dibongkar. Aku kesal itu. Jadi wartawan pun ada oknum dititipin gitu loh. Dititipin pertanyaan kayak aktivis. Banyak tuh Pak pelanggaran Pak di Jakarta Pak. Makanya saya bilang kalau mau selesaikan lu bakar aja setengah. Terus kalau semua, maksud saya kalau semua yang pelanggaran 30-40 tahun soal rumah 2 lantai, 3 lantai yang rumahnya di ruko mau kita bongkar, setengah Jakarta dibongkar. Sekarang jadi isu, bilangnya apa lagi? Ahok suruh bakar Jakarta. Iya kan? Kalau Jakarta dipelintir-pelintir. Iya.
baik. Katanya begitu. Ya. Ahok suruh minimal ada, nggak bisa Ahok yang nyuruh. Minimal ada ide dari Ahok. Siapa berani kriminal? Udah ngomong gitu alasan lain lagi. Bilangnya apa? Minimal Ahok pinter tuh, udah cari alasan. Kalau nanti Jakarta nggak beres, dia akan bilang habis nggak ada orang bakar sih. Jadi itu bolak-balik. Jadi ini Bapak apa setiap kata Makanya iya. kata itu dipelintir. Jadi Kalau RRI insya Allah Nah, makanya itu untuk menjawab pertanyaan ibu. Ya. Benar tadi, kenapa pakai baju si pitung nggak pakai golok? Golok. Bisa nembak orang baju gitu aja. Pak, maaf Pak, Ya, kembali ke HAM. Pak Ketua MK yang baru kita ini perspektif HAM-nya bagus Pak. Kalau nanti suatu saat dialog dengan Bapak kan bagus Pak. kita ada dialog. Ada rutin. dialog. Pak Akhir Mokhtar. Ya, Ya. Oh ya. diketemukan dengan Pak Ahok. Satu akar, satu partai dulu Pak. Oh, Orang border lama ya beliau. Kalau ketemu Pak Ahok bicara HAM kan bagus. Iya. Terus ini Bapak kalau berkenan, kami ini kan mempunyai acara gubernur menyapa, Ya. menyapa rakyat. Itu mesti cari Pak Gubernur. Karena saya dari Jakarta udah ngomong tuh, kita udah kerja sama kok nggak pernah manfaat. Makanya sudah kok Pak Harto ya dulu ya, kalau kita ngomong jujur ya. Saya cuma heran, kenapa dulu berita nasional selalu 7:30 yang TVRI gitu. Habis makan, main segala macam, Pak Harto tuh hanya nonton TVRI sama dengan RRI Iya. untuk mengetahui seluruh Indonesia. kondisi Indonesia. Kan sekarang terlalu bias, berita tuh terlalu banyak, online terlalu banyak. Kalau kita pemerintah Banjir. itu mesti fokus, kayak di Banjir, Jakarta, iya. kita harus fokus. Kita hanya dengar RRI dan TVRI. Iya. Cuma kan masanya kami kan kantor di Merdeka Selatan, bukan di Merdeka Utara. Kalau di Merdeka Utara kami kan lakukan kayak Pak Harto tuh, dengerin RRI, TVRI itu yang benar. Kalau sekarang kan Wilayah- media itu sudah wilayah. dimiliki orang yang berafiliasi ke partai. Betul. Jadi Ya, ada hanya niat, ada RRI, niat ya. ada hanya RRI dan TVRI lah yang sekarang itu independen, netral, semua untuk kepentingan negara. Betul. Jadi mohon atau kalau tidak Pak Jokowi ya Pak Ahok mungkin sebulan sekali menyapa rakyat. Diatur aja. Kita mesti ke sana, mesti ke RRI lagi ya. Iya. Dekat Kita- dengan Kita yang kesini. Dekat sih Jawa ya. Barat ya. Oh, tapi RRI dekat sih ya. Iya. TVRI yang agak Iya, malas. jauh. Tinggal sangka atau Iya, misalnya iya. kami yang kesini Baik pun dialog enggak masalah. interaktif atau kita bawa Obiven ke sini atau Baipun atau Bapak sekali-sekali ke sana. RRI dekat. Dekat. Boleh, RRI Ya, dekat. Tiap nanti. hari lewat, pergi pulang lewat. ya. Nah kan tiap hari lewat Ya. Pak Presiden Boleh, sudah kita berkenan atur. ini 3 bulan sekali Presiden menyapa rakyat karena DKI sebulan sekali ya. gitu. ya DKI sebulan Tapi sekali. nyapa rakyat itu seluruh Indonesia dong. Enggak, DKI ini ya. rakyat DKI. Jadi kita punya program khusus DKI. DKI itu program 1. Dan juga Program 2 itu untuk anak-anak muda DKI. Kalau Pro 1 itu memang untuk DKI. Saya kerja sama kok waktu di Belitung. Saya Belitung Timur ada stasiun relay RRI. ya. Oh iya. Dulu saya di sana. Iya. Waktu Belitung kan nggak ada. Iya. Saya ketemu RRI ngomong mesti. Terus kembali ke tanah Bapak. Jadi tanah itu tidak kita hibahkan, tetap milik RRI. Kerjasama. Hanya Ya, pemanfaatan kerjasama. Win-win. Mudah-mudahan. Kami juga dapat danau itu. Ya. Kita ketolong, tapi cara ngertinya saya suruh BUMD. Ya. Dia bisa CSR juga, bisa macam-macam sih dia lakukan sampai kerjaan itu. Nanti dia bisa bisnis, dia dapat tanah kan, dapat tanah dia keruk. Ya. Walaupun memang nggak itu sesuai hitungannya kan jauh kan, tapi minimal kan oke gitu. Mendapat danau sedalam mungkin. Paling cepat pakai pompa. Oh. Kalau dulu sistemnya cor pompa. Saya orang Pambang. Oh ya. Dia Bapak. paling cepat itu pakai isep. Kalau tanah paling cepat. Pasangin pompa cepat kayak dia danau. Di rumah-rumah pinggir pun akan roboh itu. Saya kirim polisi jaga di sampai orang pergi kok. Kalau nggak didudukin semua. Jadi yang dudukin ini tuh rata-rata tuh penyewa. So yang main itu ada pemilik yang developer PKL ini nih, Iya. yang main. Nah, Iya. dia selalu begitu. Nanti Ancol tahu lah cara. Oh, iya. Ancol bisa. Lu tinggal ngomong sama mereka. Kalau kami juga tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sebagai tempat wisata ya, Pak Asto. Ragunan kami pun mau kasih ke Ancol, tapi dimasukin taman safari, nawarin lebih menarik juga. Nah, coba kalau ibu punya seret yang desain konsep house segala macam lebih mirip ke Ancol. Ancol ya, Pak. Nah, jadi lebih mirip lah. Ada entertainment, terus ada education
punya Ya. macam-macam gitu. Kami ingin apa RRI Land. Show, iya. Ya. Jadi orang datang, jadi orang belajar kan. Iya. Mungkin juga ada latihan jadi pemirsa, jadi Penyiar. reporter, penyiar gitu. Memang harus seperti itu konsepnya. Iya. Makanya bisa lakon tuh Ancol. Ancol tuh ada educationnya, ada entertainment seperti itu. Pembangunan Jaya Ancol kan Kalau juga- kaitannya dengan Ciputra apa Pak? Jadi gini, dulu yang punya ide membuat PT Pembangunan Jaya itu ada Ciputra. Ciputra. Dia datangnya gubernur, makanya DKI dikasih 40%. Ciputra keluarganya ada 17%. Terus itu ada Hasimling, ada berapa orang. Nah DKI mayoritas 40%, tapi tidak mayoritas. Makanya Pembangunan Jaya itu bisa begitu bagus. Pembangunan Jaya lalu berkembang sampai Ancol itu DKI 70% lebih. Semuanya Pak, termasuk taman impiannya. Taman Impian Jaya Ancol 100% punya Pembangunan Jaya Ancol. Oh. Jadi Pembangunan Jaya beda loh sama Pembangunan Jaya Ancol. Kalau yang Pak Gatot tadi, Pak Gatot ini dulu direktur di Pembangunan Jaya. Iya. Nah, Pembangunan Jaya Ancol Sekarang? yang di Dirut diangkat jadi Dirut. oh gitu. Sekarang Beliau Dirut Pembangunan Jaya Ancol. Ancol, termasuk di dalam fantasi beliau kan? Nah, di bawah itu tuh dunia fantasi itu Taman Impian Jaya Ancol lagi tuh, ada PT lagi. Beranak pinak berarti. Iya. Jadi Ciputra di bawah dia ya. Jadi enggak, Ciputra udah bikin Ciputra sendiri. Oh. Ciputra hanya ada saham di Pembangunan Jaya. Jadi Pembangunan Jaya sekarang udah go public, udah profesional, Iya. full profesional. Iya. Mereka punya karir semua. Nah Pembangunan Jaya ini ada lagi Bintaro Jaya, Jaya Konstruksi. Iya, iya. Ada lagi di bawah nih. Nah jadi mereka go public lagi macam-macam. Nah kita sahamnya 40% tidak pernah terdilusi, tidak nambah pun tetap dapat. Keuntungan bagus. Pembangunan Jaya itu tahun ini, tahun lalu sampai hampir 450 miliar untung per tahun. Per tahun. Oke lah, itu direksi-direksi itu totalnya bagi-bagi bisa 45 miliar terus tahun sampai 6 miliar. Dia ada bonus 10% gitu, udah mereka bagi komisaris. Nah kalau dulu gubernur wakil gubernur pasti jadi preskom atau komisaris di beberapa perusahaan kan. Nah sekarang keluar peraturan Mendagri tidak boleh lagi. Makanya Pak Yus bilang dulu wah dia bisa berapa miliar tiap bulan karena dihitung, karena itu. Tapi sebenarnya yang dulu yang benar. Iya. Kan perusahaan kita. Betul. Toh kalau untung berbagi. Iya. Zaman sekarang kita cuma boleh dikasih 10 kali dari gaji. Kan lucu itu ya. Itu peraturan kita tuh banyak yang nggak masuk akal. Akhirnya membuat orang nyolong. Iya. Iya kan? Tidak sehat. Uang halal ditolak, tidak boleh katanya. Halal, Gitu. iya. Takut tempat lain iri. Takut tempat lain mau iri ya kamu usahakan dong. Iya. Kalau kamu iri sama DKI ya jadi gubernur DKI kira-kira gitu kan. Kan ada proses rakyat memilih gitu loh. Kenapa DKI punya gaji sama bonus disamakan dengan daerah yang paling miskin gitu loh. Kan lucu gitu. Itu malah tidak adil. Makanya jadi lucu, orang bisa kembangkan berarti tidak boleh. Tidak boleh. Kalau begitu semua pakai pribadi main akhirnya. Boleh. Main di kita itu yang tidak boleh diubah kita langgar gitu. Kitab suci kita langgar. Peraturan katanya nggak boleh diubah kan? Jadi mana yang mutlak sama negatif itu tidak jelas gitu. Lucu memang tidak. Tapi ya pelan-pelan lah. Minimal udah lumayan lah. Udah makin udah satu komplek sama Merdeka Utara kok untuk buat perubahan. Udah satu komplek kan. Ya saya kira ibu kontak aja langsung. Baik. Iya, baik. Saya nanti itu Pak. Apa yang disampaikan Pak Gatot saya laporkan ke Iya, Pak. Pak. Ya, ini ada apa-apa bisa langsung bawa ke sini. Foto dulu. Ya, nanti berkas suratnya ada apa-apa kerjasama. Kalau mau dimediasi, kalau nggak ketemu juga boleh ajak rapat dulu juga. Ya, boleh. boleh. Atur aja. Ya, baik. Dan pinjamin ruangan.